Sang presiden hanya mencicipi nasi kotak pesan antar. Tidak disangka, ia menemukan istrinya yang hilang selama 15 tahun. Hanya karena rasa makanan pesan antar itu, ternyata sama persis dengan yang dibuat oleh istrinya dulu. Maka, dia segera memutuskan untuk pergi ke tempat pesan antar dengan asistennya. Siapa sangka ketika mereka tiba, ibu-ibu memberitahunya, gadis kecil yang menjual nasi kotak sudah pergi. Setelah ditanya, ternyata ibu itu juga hanya bekerja di sini. Gadis kecil itu tidak ada. Namun sang presiden berada di depan gerobak, melihat sepotong iklan orang hilang. Objek yang dicari menghadapi dirinya sendiri. Presiden segera mengonfirmasi pemilik gerobak, menatap istri dan anaknya yang hilang selama 15 tahun. Kemudian presiden menemukan foto keluarga. Presiden semakin terharu. Dia memerintahkan asistennya untuk mencari dengan sungguh-sungguh, dan menggali untuk menemukan istrinya. Saat wanita gemuk di gerai sebelah melihat presiden, ternyata mereka sudah saling kenal. "Kakak, kau mengenal aku? Sudah berapa tahun kita kenal? Wah, meskipun kau berubah begitu besar ya, tapi aku masih langsung mengenalimu. Setelah 12 tahun, akhirnya kau kembali. Kau punya istri dan anak perempuan ya?" Mencarinya selama 12 tahun. Mungkin mereka hidup dalam penderitaan. Seperti King Sisi, di mana mereka? Ketua Dewan telah ditemukan. Mereka adalah keluarga yang menolak pindah. Sekarang sedang dalam proses penggusuran oleh Ye Lingyun. Apa? Presiden sedang dalam perjalanan untuk bertemu. Siapa sangka mobil senilai jutaan tiba-tiba mogok. Melihat presiden gelisah, si gemuk yang baik hati langsung menggunakan mobilnya untuk mencegah sang istri dari penggusuran paksa. Asisten presiden langsung menghubungi kepala proyek. "Halo, Li Jitian, aku berbicara atas nama ketua grup Tianhou. Aku memberitahumu, segera batalkan semua tindakan ilegal terhadap keluarga yang menolak pindah." Namun kepala proyek sudah mendatangkan tim penggusur dan mulai bertindak. Wanita itu enggan pergi. Dia khawatir rumahnya akan dirobohkan. Suaminya tidak bisa lagi menemukan jalan pulang. Akhirnya, dia dipukuli oleh anggota tim penggusuran. Bawahannya memberikan foto keluarga. Sang kapten baru tahu bahwa wanita itu menolak untuk pindah. Dia mencari suaminya yang hilang bertahun-tahun. Dia hendak merobek foto keluarga wanita itu. "Jangan dirobek, jangan." "Baiklah, tidak usah robek. Aku kasihan pada suamimu. Tanda tangani perjanjian ini untukku. Aku akan mengembalikan fotonya padamu." "Tidak usah tanda tangani, jangan ambil fotonya juga. Aku ingin kau merenungkan." "Jangan." Nomor telepon Tuan Li. Sang kapten melihat itu adalah telepon dari manajer. Dia pikir dia telah melakukan kesalahan. Manajer menelepon untuk mendesak, agar tidak dimarahi oleh manajer. Dia memutuskan untuk tidak mengangkat telepon terlebih dahulu. Mereka segera menangkap seluruh keluarga wanita itu. Maka dia mengirim orang untuk menangkap gadis kecil itu. Wanita itu melihat anak perempuannya ditangkap. Dengan cepat dia berusaha mendekat. Namun dia ditendang jatuh oleh preman. Wanita itu merasa putus asa. Hanya bisa merayu preman untuk melepaskan anak perempuannya. Namun telepon di saku preman itu terus berdering. Tapi dia tidak mau mengangkat. Ini membuat manajer proyek kesal. Hanya bisa meminta sopir untuk mengemudi lebih cepat. Sementara preman di sini melihat wanita itu masih enggan menandatangani. Dia kehilangan kesabaran. Dia langsung memukul anak kecil itu. "Kontrak sudah aku tanda tangani. Ibu, jangan menandatanganinya." "Aku telah menandatangani kontrak. Lepaskan anak perempuanku." "Ye Ruking, kau sudah menandatangani kontrak. Dengan apa kau akan bertarung melawanku?" Ternyata preman itu sama sekali tidak jujur. Tidak hanya tidak melepaskan anak perempuannya, dia malah memberitahunya bahwa dia sendiri yang menyebabkan hilangnya suaminya yang cacat mental. Wanita itu terdiam di tempat. Ternyata 15 tahun yang lalu, wanita itu mencari nafkah dengan berdagang di pinggir jalan, merawat suami yang cacat mental dan anak perempuannya sendirian. Setiap kali diusir oleh keluarga Guan, namun mereka tidak pernah menyita gerobak dagangnya. Hanya meminta dia membayar denda sesuai aturan. Hari itu dia pergi lagi untuk membayar denda. Sebelum pergi, dia dengan sengaja memberitahu putrinya, melihat ayah bodohnya agar tidak berjalan sembarangan. Namun suaminya yang bodoh, berbalik dan mulai bermain tangkap ayam dengan teman-temannya. Tanpa disangka, dia menabrak mobil mewah di jalan. Presiden segera turun dari mobil untuk memeriksanya. Tanpa disangka, dia mengenali dengan tanda lahir bunga plum di lengannya. Dia mengenalinya seketika. Presiden itu adalah anak bodohnya yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Presiden segera membawa anak bodohnya ke rumah sakit. Gadis kecil mencari ayahnya kemana-mana. Wanita yang pulang tergesa-gesa mendengar dari orang-orang di jalan. Suami bodoh ditabrak mobil. Dibawa ke rumah sakit. Wanita itu segera memeluk putrinya dan mengejarnya.
tanpa mengetahui bahwa luka suaminya parah. Hanya presiden membawanya ke rumah sakit di kota besar untuk pengobatan. Istrinya yang datang terlambat merasa kehilangan. Begitulah, wanita itu selanjutnya hanya berdagang di pasar. Masih perlu mengirimkan iklan pencarian untuk mencari suaminya. Namun pria itu tertabrak mobil dan menjadi vegetatif. Namun ada untung ada rugi. Tumor yang mengganggu kecerdasannya mulai menghilang. Kemungkinan besar dia akan pulih jika bangun. Presiden tua mengkonfirmasi melalui tes DNA. Juga mengkonfirmasi bahwa orang bodoh itu adalah anak yang hilang tahun itu. Setelah 3 tahun perawatan, Presiden akhirnya pulih dan mewarisi. Namun dia kehilangan ingatannya sebelumnya. Selama lebih dari 10 tahun, dia selalu bermimpi aneh. Meskipun ingatannya belum pulih, namun dia ingat memiliki seorang istri. Namun dia tidak bisa mengingat wajah istrinya. Sampai hari itu dia pergi mengunjungi cabang perusahaan. Tanpa sengaja makan makanan siap saji. Bau yang dikenal akhirnya membangkitkan kenangan istri dan anak perempuan di hatinya. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan pelanggan setia yang dilaporkan oleh manajer. Bagaimana aku bisa? Sementara wanita itu melihat bahwa preman tidak dapat dipercaya saat ini. Maka dia merebut kembali kontrak pembongkaran yang telah ditandatangani. Aku akan mengirimkan kalian berdua ke bawah. Lepaskan. Muntahkan itu. Astaga. Baik, baik. Kalian berdua sudah siap. Bagaimana aku bisa menghancurkan rumah orang bodoh itu? Rumah orang bodoh yang telah kuinjak-injak. Nanti, aku akan mengirim kalian berdua ke sana. Dengan anak itu. Dengan orang bodoh itu. Bertemu di neraka. Ayo, hancurkan itu untukku. Barang kacau. Ayah, Ling Yun, apa yang sedang kau lakukan? Tidak tahu tentang grup Tianqi. Apakah dilarang keras untuk merobohkan paksa? Bukan aku, ayah. Paman, aku mohon padamu. Rumah ini benar-benar tidak boleh diratakan. Jika diratakan, Fan tidak akan kembali lagi. Ayo, keponakan besar. Kau bangun dulu. Ayah, kau terhadap si bodoh ini. Diam. Yeling. Orang asing juga akan menggigit saat marah. Apa harga diri kita? Mengapa harus bersaing dengan orang miskin? Asalkan uang bisa menyelesaikannya, maka itu bukanlah masalah. Kakak perempuan, proyek pembongkaran ini, itu ditentukan dari atas. Ini tidak bisa dihindari. Sangat menyedihkan. Itu 1 juta. Anggap saja sebagai ganti rugi besar untukmu. Kau dan cucu perempuanmu. Segera pindah. Baiklah. Ya, seperti keponakan King Ru. 1 juta bukanlah sedikit. Cukup untuk kalian semua. Kalian tidak perlu khawatir tentang sandang pangan untuk sisa hidup kalian. Kita bukan tentang uang. Kita harus menunggu ayah pulang. Tidak mengerti. Karena seorang yang bodoh. Kau bahkan tidak segan untuk melawan orang tuamu. 12 tahun ini, kau menghidupi keluarga dengan menjual makanan kotak. Hidup dalam kemiskinan. Sungguh konyol. Ya, sudah 12 tahun. Berapa banyak 12 tahun lagi? Masih seorang wanita. Waktu terbaik. Semuanya terbuang. Pada seorang bodoh. Bu Fan adalah suamiku. Jangan bicara tentang 12 tahun. Bahkan jika 20 tahun. 30 tahun selama Bu Fan bisa kembali. Aku bersedia menunggu. Kau keras kepala. Jika kau ingin mati, aku akan mewujudkannya untuk Anda. Ling Yun, jika kau ingin melakukannya, maka lakukanlah dengan cepat dan tuntas. Apa maksudmu ini? Wanita, kau belum mati. Semuanya tidak akan berakhir. Semuanya tidak ingin pindah. Paman itu akan membantumu. Biarkan anakmu. Biarkanmu bersama rumah ini. Bersama-sama dikuburkan. Bertindaklah. Yeru King, apakah kau benar-benar berpikir ayahku datang untuk membantumu? Anak kecil yang tidak tahu malu. Di mana ekskavator? Telepon ekskavator. Ya. Tidak boleh merobohkan. Aku sudah kehilangan Davan. Tidak boleh lagi merobohkan rumahnya. Segera berhenti. Pergi. Aku akan bertarung denganmu. Lepaskan. Ingin menyelamatkan ibumu. Jangan terburu-buru. Sekarang giliranmu. Ada orang. Cari sesuatu untuk dimasukkan ke dalamnya. Pasanglah. Berhenti. Dari mana datangnya pekerja? Kau berani mengaturku? Urusan grup konstruksi. Cepat pergi. Jangan bicara, sebentar lagi aku akan menyelesaikanmu. Aku membiarkan kalian melepaskan mereka. Pekerja meminta kau pergi. Mencari masalah. Kau Ling Yun. Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Biarkan mereka pergi. Kau masih punya kesempatan jika... Toko Li. Telepon Li. Tidak bisa dihubungi. Segera bawa mereka pergi. Hancurkan rumah itu untuk aku. Apa?